Halo adik-adik, apa kabar? Selamat hari Minggu adik-adik. Puji Tuhan, kita bisa bertemu pada acara storytelling Zoom pada hari Minggu ini. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi bersama-sama dulu yuk, sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Kita bernyanyi dari lagu Tuhan Betapa Banyaknya. Adik-adik, kita sudah bernyanyi. Sekarang, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa dulu. Mari berdoa adik-adik. Tuhan, ya Bapa yang Maha Baik, terima kasih kami boleh berkumpul kembali untuk mendengarkan sebagian daripada firman-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur atas semua berkat dan karunia-Mu. Tuhan, ajarkan kami agar kami semakin mengenal Engkau ya Tuhan. Tuhan yang menjaga kami, menyertai dan menolong kami. Tuhan, dengarlah doa kami. Dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Amin. Adik-adik, firman pada hari Minggu ini diambil dari Kitab Perjanjian Lama. 2 Tawarikh 34 ayat 1 sampai dengan 7 dan ayat 29 sampai dengan 33. Firman Tuhan menceritakan kisah Raja Yosia. Raja Yosia memerintah atau diangkat oleh rakyatnya ketika dia masih berumur 8 tahun. Sungguh masih anak-anak ya adik-adik. Umur yang masih anak-anak harus menjadi seorang raja di negeri Yerusalem. Apakah mungkin adik-adik? Tentu tidak mudah. Tentu sulit adik-adik. Seorang anak yang masih kecil harus memerintah sebagai seorang raja di negeri di Yerusalem. Sebelumnya adik-adik, kita kenal dulu siapakah keluarga dari Raja Yosia. Raja Yosia memiliki seorang ayah bernama Raja Amon. Ibunya bernama Yedida binti Adaya. Kakeknya seorang raja bernama Raja Manasye. Dan ternyata Raja Yosia ini masih keturunan Raja Daud. Adik-adik masih ingat kan kisah Raja Daud yang dipilih Tuhan? Adik-adik, Raja Amon, ayah daripada Raja Yosia, melakukan banyak hal yang salah, yang tidak baik di hadapan Tuhan.
selama memerintah sebagai raja, Raja Amon melakukan penyembahan berhala. Rumah-rumah Tuhan dijadikan tempat penyembahan dewa-dewa. Menyembah patung-patung berhala, tiang-tiang berhala. Adik-adik, Tuhan sangat sedih. Adik-adik, apa yang terjadi? Ternyata semakin banyak kesalahan yang dilakukan oleh Raja Amon ini. Sehingga para pegawainya tidak suka, adik-adik. Para pegawai istana melakukan pemberontakan terhadap rajanya, Raja Amon ini. Mereka merencanakan membunuh Raja Amon ini, adik-adik. Dan akhirnya Raja Amon ini hanya memerintah selama 2 tahun, adik-adik. Suatu waktu yang singkat. Dan ketika Raja Amon sudah meninggal, diangkatlah Raja Yosia sebagai raja. Saat itu dia berumur 8 tahun. Adik-adik, Raja Yosia ini adalah raja yang baik. Sejak kecil dia sudah melakukan yang baik di mata Tuhan. Ketika dia sudah memasuki usia remaja, usia 16 tahun, dia mencari Tuhan. Tuhan yang menjaga dia, menyertai dia menjadi raja. Dan ketika dia sudah semakin dewasa, apa yang dilakukannya? Di usianya 20 tahun, dia melakukan pembakaran, pembersihan terhadap semua patung-patung berhala yang ada di rumah-rumah penyembahan berhala. Dia melakukan pembakaran, membersihkan semua patung-patung berhala di semua tempat, di semua kota. Dan ketika selesai tugasnya melakukan pembersihan terhadap seluruh patung-patung berhala, dia mengajak semua orang Yehuda, penduduk Yerusalem, untuk masuk ke rumah Tuhan bersama-sama dengan dia. Di dalam rumah Tuhan diketemukanlah satu kitab perjanjian. Kitab perjanjian itu, adik-adik, dibaca sendiri oleh Raja Yosia di hadapan mereka yang hadir di rumah Tuhan. Apa isinya, adik-adik? Ternyata merupakan peraturan-peraturan, perintah-perintah, ketetapan-ketetapan Tuhan, apa yang baik dari Tuhan. Dan sejak saat itu, adik-adik, Raja Yosia melakukan pernyataan di hadapan semua yang hadir. Saya dengan segenap hati saya dan dengan segenap jiwa saya akan mengikuti semua perkataan yang ada di dalam kitab perjanjian ini, yaitu mengikuti Tuhan saja. Dan Raja Yosia mengajak seluruh bangsa Israel selama pemerintahannya untuk mengikuti Tuhan saja, menyembah kepada Tuhan saja. Demikian, adik-adik, Raja Yosia memerintah selama 31 tahun. Cukup lama ya, adik-adik. Adik-adik, apa yang adik-adik bisa pelajari dari kitab dari Raja Yosia ini? Adik-adik, ternyata sejak kecil kita harus sudah dekat dan mengenal Tuhan yang kita sembah. Adik-adik, meski masih kecil dan lemah dalam keadaan pandemi virus COVID-19 ini, adik-adik tidak perlu khawatir. Adik-adik harus menyerahkan kepada Tuhan saja. Percayalah, adik-adik. Dan pada saatnya, pandemi virus COVID-19 ini akan berlalu.
Dan terakhir adik-adik selalu harus bersyukur untuk penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Harus bersyukur untuk segala hal adik-adik. Demikian adik-adik. Dan sekarang untuk Tuhan yang sudah memelihara Yosia adik-adik. Adik-adik dapat mendiskusikannya dengan kakak-kakak sekolah minggu. Tuhan yang dikenal oleh Yosia adalah Tuhan yang kita sembah. Adik-adik, siapakah Tuhan yang kita kenal melalui cerita Raja Yosia ini? Selamat mendiskusikannya adik-adik dengan kakak-kakak sekolah minggu dalam Zoom hari ini. Adik-adik, sebagai ayat hafalan, kita hafal bersama-sama ya. Diambil dari Mazmur 116 ayat 6. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku lemah, tetapi diselamatkannya aku. Adik-adik, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Tetap setia adik-adik, tetap taat kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua.